Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini dalam Alkitab IMC Pengharapan Malang. Bersyukur kita bisa kembali melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pendalaman Alkitab kita, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini kami bisa kembali berkumpul bersama di dalam pendalaman Alkitab IMC Pengharapan Malang, dalam pendalaman Alkitab online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati pikiran kami agar kami bisa mengerti, belajar, memperkaya iman kami, menumbuhkan iman kami Tuhan dalam mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, letakkan juga setiap hati pikiran anak-Mu yang kami jelaskan ini yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan memberkati, memakai secara luar biasa. Kami letakkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pendalaman Alkitab pada tanggal 22 September 2020 pada hari ini. Tema kita membahas mengenai satu tokoh Elisa ya. Secara khusus kita membahas tentang komitmen dari seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Elisa ini, seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Ya. Kita belajar mengenai komitmen hidup seorang tokoh Nabi Elisa ini. Komitmen seperti apa? Ini yang akan kita lihat, komitmen seperti apa, ya. Komitmen kepada siapa? Ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari ini, yaitu terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu membukanya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Dengan perikop Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12 ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya. Kita akan melihat lebih dahulu latar belakang siapa Elisa ini sebenarnya ya. Oke ya. Secara garis besar ya, namanya ini, arti nama Elisa ini adalah Allah adalah juru selamat ya. Nama ayahnya adalah Safat ya. Nama ayahnya adalah Safat. Dan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 itu, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak, yaitu ya, itu nama ayahnya, bin Safat. Safat nama ayahnya. Disebut pertama kali itu ia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ya.
ayat 16 itu. Ya. Namanya disebut 58 kali. Ya, namanya itu disebut 58 kali di dalam Alkitab. Kitab yang menyebut namanya itu ada 3 buku kitab ya. 1 Raja-Raja disebutkan, dalam 2 Raja-Raja juga ada disebutkan, di dalam Lukas juga ada disebutkan. Lalu pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya adalah seorang nabi Tuhan, itu adalah panggilan hidupnya. Dalam 1 Raja-Raja itu pasal 19 ayat 16. Terakhir disebut itu di dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat yang ke-27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ya, itulah terakhir kali nama Elisa disebutkan di dalam Alkitab ya. Nah, fakta penting dari seorang nabi ini adalah Nabi Elisa ini, ia adalah pengganti daripada Nabi Elia. Ia adalah seorang nabi yang menyaksikan Elia terangkat ke surga ya. Nah, sudah kita bahas. Seorang murid didikan langsung dari Elia. Ini yang akan kita bahas, pertama kali perjumpaannya ya bersama dengan Elia. Ia adalah pengganti Elia yang berpisah di Yordan dan menyembuhkan Naaman dari kustanya ya. Dia yang menyembuhkan Naaman. Inilah yang kita bahas, bahwa pertama kali perjumpaan dia bersama dengan Elia. Kita lanjut ya. Nama Nabi Elisa ini ditulis di dalam bahasa Ibrani itu Elisha. Ya, Elisha itu. Nah, di dalam Septuaginta itu disebut Elisai. Di dalam Perjanjian Lama Elisaios gitu ya. Artinya Allah ialah keselamatan, atau Allah itu juru selamat. Ya, yang namanya ayahnya tadi itu adalah Safat. Itu arti nama Elisa ini, Elisha, ditulis di dalam bahasa Ibrani. Dalam PB itu Elisaios. Allah ialah keselamatan, atau Allah itu juru selamat. Segala sesuatu yang dapat diketahui mengenai latar belakang Elisa ini disajikan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16, 19 sampai 21 ya. Tidak diceritakan mengenai umurnya atau tempat lahirnya, tapi kita dapat menduga ya, dapat menganalisa bahwa ia ini berasal dari Abel Mehola ya. Di lembah Yordan, dan bahwa ia masih muda pada saat Elia memilih dia. Ya, sepertinya dia ini anak dari suatu keluarga yang mampu gitu ya. Kenapa dia dikatakan mampu? Nanti kita akan lihat gitu ya. Jika kita memberi penanggalan pada masa pelayanannya dari saat pemanggilannya, maka pelayanan itu meliputi pada saat pemerintahan Raja Ahazia, Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas ya. Suatu masa lebih 50 tahun ya. Cerita-cerita tentang pelayanannya disajikan dalam 1 Raja-Raja pasal 19, 2 Raja-Raja pasal 2 sampai 9,
13 juga, dan meliputi 18 deretan peristiwa gitu ya. Tapi yang akan kita lihat pada hari ini ya secara khusus adalah mengenai deretan peristiwa dia pertama kali berjumpa dengan Elia gitu ya. Kita akan melihat apa yang terjadi di dalam diri Elisa ketika dia berjumpa dengan Elia gitu ya. Nama dua orang ini agak mirip-mirip ya. Elia, Elisa, hanya tambah S saja. Ya mohon maaf ya jika mungkin ada gangguan suara ya dari luar ya. Mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi. Nah, lanjut ya. Elia dan Elisa ini memiliki kisah panggilan dan pelayanan yang mirip ya. Yang mirip. Mereka dipilih Tuhan secara luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari mujizat dan kisah-kisah yang dilakukan oleh kedua nabi ini. Ya. Mungkin di minggu depan saya akan lanjutkan tentang Elisa lagi, tentang deretan peristiwanya yang lain. Hanya yang minggu ini peristiwanya mengenai dia perjumpaannya pertama kali tentang pertama kali dia berjumpa dengan Elia ya. Elisa juga seorang yang peduli dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Jika Bapak Ibu mungkin melihat ya, membaca ya, Bapak Ibu harus membaca ya bagian Alkitab ini, kisah tentang Elisa ini sampai habis, juga tentang Elia juga. Elia harusnya sudah minggu lalu ya dibaca. Minggu ini baca kisah tentang Elisa. Maka Bapak Ibu juga akan hari ini menemukan fakta-fakta ya yang lain mengenai Nabi Elisa ini. Jangan hanya mendengar dari PA saya, tapi juga yang penting juga itu dalam pendalaman Alkitab ini adalah membaca Alkitabnya itu sendiri ya. Setelah mungkin kita bahas Elisa hari ini, langsung baca tentang Elisa itu, cari ya. Sebagian besar kisah mengenai Elisa ini diceritakan di dalam Alkitab adalah segala bentuk pelayanannya kepada Tuhan yang ditunjukkan ke dalam berbagai mujizat atau nubuatannya. Oke, dicari ya, dilihat di dalam teks itu untuk supaya semakin memahami apa sih yang dilakukan oleh Elisa ini. Kenapa Bapak Ibu perlu mencari? Karena saya tidak akan membahas itu pada hari ini ya. Tidak akan membahas semuanya. Saya hanya membahas perjumpaannya. Bagaimana sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah komitmen Elisa. Nah. Sepanjang masa pelayanan Elisa sebagai seorang nabi gitu ya, tidak ditemukan satu kisah. Sengaja saya membuat Bapak Ibu semakin penasaran ini. Baca. Sepanjang masa pelayanan Elisa sebagai nabi, tidak ditemukan satupun kisah yang mencemarkan namanya ya. Tidak ada mungkin seperti tokoh-tokoh ya yang lain yang mungkin seperti Yunus gitu ya, melarikan diri dari panggil pelayanannya, ataupun memberontak gitu ya, apapun mencerminkan dia marah seperti Musa gitu ya, tidak ada ya. Tidak ada kisah yang mencemarkan namanya. Bahkan karena keterlibatannya, bangsa Israel dapat menghindari banyak malapetaka. Bahkan pada akhir hidupnya ia mendapatkan perhatian penuh dari Raja Yoas. Memang ia tidak saja melayani masyarakat, tetapi juga para petinggi negara. Hal ini membuktikan bahwa kehidupannya yang benar dan hatinya yang tulus sebagai seorang nabi. Jadi nabi ini, baca ya Bapak Ibu ya tentang kisah seluruh tentang Elisa ini, bahwa hidup dia itu sebenarnya bukan hanya sebatas seorang nabi yang hanya bernubuat begitu, tapi dia juga mengabdikan hidupnya secara kenegaraan gitu ya. Bagi para petinggi negara, bagaimana
perannya begitu ya. Itu bagaimana ketulusan hatinya dia bertugas untuk meluruskan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Itulah yang sangat dicerminkan ya dari seorang nabi ini ya. Satu lagi yang penting dalam kehidupan Elisa adalah komitmennya. Nah, ini yang kita bahas ya. Komitmennya apa? Komitmennya untuk melayani Allah, untuk melayani Tuhan. Komitmen ini yang membuat ia berhasil menghadapi raja-raja Israel dan segala permasalahannya. Jika pada hari ini saya bahas kenapa komitmen Elisa, Bapak Ibu baca tentang Elisa, maka Bapak Ibu akan mengerti kenapa saya bilang komitmen Elisa ini sangat kuat. Elisa selalu tampil sebagai penasihat dan pengayom negara, ya. Penasihat, dia memberikan pemikirannya kepada negara, gitu ya. Walaupun dia sebagai seorang rohaniawan lah begitu ya. Tapi dia punya pemikiran hebat untuk negara begitu. Jadi penasihat gitu. Baik di dalam urusan politik maupun dalam urusan ekonomi. Kisah panggilannya yang tidak mengucapkan satu kata pun adalah bukti bahwa sebenarnya ia telah menyatakan komitmennya yang luar biasa ya, dan bersumber dari hatinya yang paling dalam ya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu ya? Nah, cerita tentang Elisa ini dimulai dalam 1 Raja-Raja pasal 19 itu ya. Ayat 14 sampai 21. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk mengurapi Elisa sebagai nabi Tuhan untuk menggantikan Elia. Pada bagian ini kita membaca bahwa Elia itu menemukan Elisa sedang di ladang ya. Sedang di ladang dengan sepasang lembu dan sedang membajak gitu ya. Di ladang itu sedang membajak. Jika Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di dalam 1 Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 itu Elisa terpanggil perikopnya itu. Elia bertemu dengan Elisa ini ketika ketika berada di ladang sedang bekerja ya. Nah, inilah kenapa saya katakan juga tadi Elisa ini juga tergolong dari keluarga yang mampu, karena di sini dikatakan bahwa Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, berarti 24 ekor. Ya. 12 pasang itu 24 ekor, 12 tambah 12 berarti 24. Ya. Lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Berarti berarti dia memiliki lembu yang cukup banyak, 24 ekor ya. Cukup mampu begitu. Bukan keluarga yang kekurangan juga. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa perjumpaan ini adalah panggilan pertamanya, pemanggilan pada sejarah permulaan panggilan daripada seorang Elisa ini. Ya. Lalu ketika dia membajak, hanya itu saja ceritanya. Ketika dia membajak, Elisa ini membajak. Di dalam pasal 19 ayat 19 itu, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Hanya melemparkan jubahnya. Lalu apa? Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah suatu peristiwa. Ya, suatu peristiwa yang sangat cukup unik gitu ya. Cukup unik
Kenapa? Panggilannya ini panggilan yang tanpa sepatah kata pun ya. Nah, di sini ya kita baca. Ketika melempar sebagai undangan untuk mengikutinya itu, Elisa segera mematuhinya dan ia membakar bajaknya. Bayangkan ya. Itu menjadi kayu bakar. Dan dia mengambil pasangan lembu, itu ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Nah, ini uniknya, luar biasanya daripada panggilan seorang Elisa ini ya, yang sangat menjadi inspirasi bagi kita semua. Begitu luar biasa dia ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, lalu dia apa di sana dikatakan lalu ia meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Wow, ini sangat komitmen yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya dari pemikiran saya yang apa yang saya lihat dari firman Tuhan ini, Elia ini adalah seorang yang populer pada saat itu, populer di dalam kalangan seorang rohaniawan begitu. Dia sangat dikenal, ya. Mungkin pada saat itu Elisa juga kenal kepada Elia ini, sehingga bukan hanya sekonyong-konyong seperti orang asing yang melemparkan jubahnya lalu dia mengikuti Elia begitu ya. Jadi dia tahu, sepertinya Elisa ini tahu kalau itu adalah Elia. Elisa ini tahu kalau itu adalah Elia gitu ya, yang melempar itu, sehingga dia ini adalah sebuah pertanda seorang tokoh besar gitu ya, tokoh besar yang sangat luar biasa, seorang tokoh yang sangat populer bagi bangsa Israel pada saat itu, yang sangat orang diketahui dipakai Tuhan secara luar biasa ya, yang dia tahu bahwa itu dipakai Tuhan secara luar biasa, makanya dia langsung menurut di situ. Dia tahu bahwa ada maksud lain dari seorang nabi Tuhan ini. Biarlah aku mengikut engkau, katanya. Biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikut engkau, katanya. Dia ingin pamit kepada orang tuanya dulu. Wow, amazing ini ya, sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya kadang mengimajinasikan hal ini jika terjadi kepada saya begitu ya. Ini sangat luar biasa apa jadi komitmen dari seorang ini ya. Dia meninggalkan apa yang menjadi ikatan, secara ikatannya yang bisa mengikat dia untuk tidak mengikuti apa membuat ini dia tidak menurut. Apa itu? Mereka punya 12 pasang lembu itu. Mereka punya ladang yang harus dikerjakan ya. Mereka punya ladang yang harus dikerjakan. Keluarga, bayangkan, keluarga sepertinya dia cukup berat ya juga, tapi berat hatinya itu untuk meninggalkan keluarganya itu lebih kecil daripada kehendaknya untuk mengikuti Tuhan itu yang lebih besar ya. Hingga dia pamit dulu, biarlah aku mencium ayah dan ibuku dulu. Lalu setelah dia mencium ayah dan ibunya, lalu apa? Dia mengambil bajaknya menjadikan itu kayu bakar, lalu dia menyembelih lembunya. Itu adalah ikatan yang bisa, ikatan dirinya gitu, ikatan dirinya yang bisa menghalangi dia, tetapi dia hancurkan itu semua, dia bulatkan hatinya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya, sangat luar biasa dari Elisa ini. Sehingga hasilnya dari panggilan yang luar biasa ini Bapak Ibu, dari panggilan yang luar biasa menghasilkan pelayanan yang luar biasa ya. Panggilan yang luar biasa ini menghasilkan
pelayanan yang luar biasa sampai dia akhirnya berguna bagi negaranya, sangat luar biasa melayani bangsa Israel pada saat itu, dipakai Tuhan secara luar biasa ya, penuh karya-karya ajaib yang disertai oleh Tuhan ya. Dia menjadi penasihat negara. Nah, bagi kita sekarang Bapak Ibu, kita belajar daripada Elisa ini, bagaimana kita hidup ikut dengan Tuhan. Ya, bukan berarti kita seperti Elisa lalu kita membuang apa yang kita punya, lalu kita menyembelih apa yang kita punya. Tidak seperti itu juga. Ini mengajarkan kita bagaimana kita jangan mau diikat oleh sesuatu hal duniawi ini untuk tidak mengikut Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan, apapun itu. Contohnya seperti apa yang memberatkan hati, yang bisa memberatkan hati Elisa sebenarnya. Seperti apa? Keluarganya. Sepertinya Elisa ini adalah orang yang sangat sayang kepada keluarganya, sehingga dia harus pamit kepada orang tuanya, memiliki hubungan yang baik gitu. Lalu dia juga hartanya apa? Dia membakar bajaknya untuk menjadi kayu bakar dan memasak lembunya. Bayangkan ini. Bukan berarti kita harus menghancurkan apa yang kita punya ya. Saya tekankan lagi ya, bukan berarti itu. Tetapi problem ini jangan menjadi mengikat kita ya, untuk tidak mau mengikut Tuhan dengan komitmen. Karena apa? Bapak Ibu ya, apa yang kita punya ini juga bisa untuk mempermuliakan Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Elisa juga ya, dia memberkati keluarganya, memberkati orang-orang dengan lembu yang dia sembelih dari apa yang dia punya ya. Jadi itulah yang bisa kita pelajari Bapak Ibu ya, daripada seorang komitmen Elisa ini ya. Singkat saja pada hari ini kita belajar tentang komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup taat kepada Tuhan dengan tidak terikat dari sesuatu apa yang dari kita miliki, apa yang berada di sekitar kita untuk menghalangi kita taat dan mengikuti Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Jika ada Bapak Ibu mungkin bertanya, sharing, mungkin bisa di nomor handphone saya yang ini ya. Ini nomor WhatsApp saya ya. Oke, baik, sebelum saya menutupnya, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa belajar dari nabi-Mu yang melayani Engkau, yaitu Nabi Elisa ya Tuhan, yang begitu berkomitmen ketika dia dipanggil melalui Nabi Elia. Kiranya Tuhan juga memberikan hati bagi kami agar kami bisa taat kepada Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.